سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan dan segenap saudara-saudara umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah wa hafizakum wa ra'akum wa barakalakum wa li ahli baitikum wa muhibbikum wa muridikum wa musa'idikum wa murafiqikum wa bil khusus sahibul fadilah pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihya hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa baraka lahu wa li ahli baitih wa muridi wa muhibbi dan keluarga besar beliau, keluarga besar Pondok Pesantren Tahlim Al-Ihya, dan juga para tamu-tamu yang hadir dalam acara tasyakkur hauli dan dalam acara zikra dan doa hauli, yang mana tasyakkur hauli yang diadakan oleh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihya ini merupakan tasyakkur hauli Pondok Pesantren yang ke-6. Adapun Iqra hauli yang nisbatnya kepada wafat para guru, entah yang keberapa dia tidak tahu, karena yang dihauli oleh sahibul ma'had seluruh guru-guru beliau. Kita semua bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam ini mendapatkan undangan untuk hadir dalam majelis ilmu Allah, dalam majelis zikir kepada Allah. Termasuk zikir kepada Allah adalah zikir kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zikir kepada para kekasih Allah, wabil khusus para ulama-ulama Allah. Jadi makna zikrullah itu luas, termasuk makna zikrullah mengingat para kekasih Allah, para utusan Allah, para nabi Allah alaihi wassalatu wassalam, para wali Allah, para ulama-ulama Allah, para syuhada, para sholihin, seluruh hamba Allah yang beriman, dan juga mengingat syiar-syiar Allah, termasuk mengingat semua nikmat Allah, termasuk mengingat seluruh
karunia-karunia dari Allah. Ini makna zikrullah, termasuk mengingat semua ciptaan Allah, yaitu tafakkur, termasuk mengingat semua firman-firman Allah, wahyu Allah, mengingat ilmu Allah, mengingat perintah Allah, larangan Allah, mengingat janji-janji Allah, mengingat ancaman-ancaman Allah. Itu makna zikrullah. Maka tasyakur juga bagian dari zikir. Jadi makna zikir kepada Allah itu luas. Ngaji juga, mencari ilmu, bagian dari zikir. Menghafal ilmu Allah, memahami ilmu Allah, dan juga mengajarkan ilmu Allah kepada yang lain, bagian dari zikrullah. Baca maulid Nabi, bagian dari zikrullah. Haul-haul para ulama, para wali-wali Allah, para sholihin, bagian dari zikrullah. Jangankan para kekasih Allah, kalau kita mentafakuri semua ciptaan Allah apapun, tapi dalam makom tafakur, hatta kita mengingat kaum-kaum kafirin dan segala kehinaannya yang Allah timpakan kepada mereka karena kekufurannya. Orang-orang yang zalim dan maksiat, yang dan segala keburukan yang Allah timpakan kepada mereka karena maksiatnya, termasuk iblis. Ketika kita mengingat iblis, mengingat setan, dan segala kutukan Allah, dan juga kemurkaan Allah kepada mereka karena kesombongan iblis dan karena kesombongan mereka, bangsa setan. Kalau ada di makom tafakur, mengingat ciptaan Allah ini menjadi bagian daripada zikrullah. Cuma oleh ulama kadang ditafsir, diperinci. Ada zikir, ada fikir. Tapi fikir bagian dari zikir. Zikir adalah ingat. Kalau fikir tanpa ingat tidak mungkin bisa berfikir. Kan? Fikir yakni tafakkur. Tafakkur bagian daripada zikir. Dan mengingat Allah itu ada dengan hati. Mengingat Allah itu ada dengan ucapan. Tapi tetap yang dengan ucapan harus diawali dengan hati. Ada dengan perbuatan. Kita sholat, kita zakat, kita sedekah jariyah, semua bagian dari zikir. Atau ketika kita makan, minum dengan tangan kanan baca bismillah, kan? Atau kita memakai sandal, kaki kanan dulu, kan? Ketika membuka kaki dari sandal, dari sepatu, kiri dulu. Ketika kita pakai baju, pakaian, kaos kaki, kanan dulu. Ketika membukanya, kiri dulu. Tapi tujuannya dalam hati kita ini menjalankan perintah Allah, menjalankan dan mengikuti sunnahnya Rasulullah. Ini bagian daripada zikir. Kalau segala amalan kita, melakukan apapun dan meninggalkan apapun yang tujuannya adalah mengikuti kepada ajaran Allah dan sunnah Rasulullah SAW, hatta barang sepele pun itu masuknya kepada zikrullah. Dan ini kalau sudah masuk kepada zikrullah,
maka masuk kepada janji Allah, fadhkuruni adzkurkum. Kan? Fadhkuruni, Allah Ta'ala memerintahkan zikir kepada kita semua, zikir kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul aliyyil azim. Maknanya wallahu a'lam bimuradihi. Fadhkuruni, maka harus berzikir kalian kepadaku. Ini perintah Allah. Harus berzikir, yakni harus mengingat kalian kepadaku. Yang barusan makna zikir itu luas. Kalau kita mengingat guru-guru kita, para ulama, kan, yang mengajarkan ilmunya, yang mendidik umat, Masya Allah, membela umat, ulama itu begitu. Kelakuan ulama itu seperti itu. Hidupnya habis dipakai apa? Menyayangi umat, dipakai mencintai umat, dipakai menyelamatkan umat, membahagiakan umat, meninggikan martabat umat. Subhanallah, mengenalkan umat kepada Allah. Itu kelakuan ulama hari-harinya seperti itu. Doanya dicurahkan untuk itu, bikin pondok untuk itu, bikin madrasah untuk itu. Umat, semuanya umat dan umat, bukan untuk pribadinya. Kalau untuk pribadinya buat apa bikin pondok? Itu kan? Bikin pondok untuk siapa? Untuk umat. Untuk umat. Semuanya pikirannya untuk keselamatan umat, kebahagiaan umat, tingginya derajat umat, untuk mensucikan umat dari segala kotoran-kotoran, untuk menyehatkan umat, ya, khususnya batiniahnya juga dengan zahirnya. Subhanallah, untuk menerangi hati umat. Ini sya'nul ulama. Ini perilakunya para ulama. Ini himmahnya para ulama, cita-citanya para ulama. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau nabinya rahmatan lil alamin, bil mu'minina raufur rahim, maka ulama pun juga pasti akan mengikuti langkah-langkah Nabi. Ulama pun juga akan menjadi rahmatan lil alamin. Ulama pun juga sifatnya nanti bil mu'minina raufur rahim. Karena apa yang disampaikan oleh ulama adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan oleh para ulama adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintahkan oleh ulama adalah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilarang oleh ulama artinya apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara Rasulullah pasti kan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Jadi ada yang bertanya kan tentang apa itu haul. Dia menyimpulkan semua haul bagian daripada zikir. Al-haulu nau'un kan? Termasuk syukuran, syakur bin ni'mah, asyukru nau'un minal dzikri. Kan? Termasuk mencari ilmu, thalabul ilmi nau'un minal dzikri. Termasuk mengamalkan ilmu, wal amal bil ilmi nau'un minal dzikri. Bagian dari zikir. Termasuk dakwah wa ta'lim wa tabligh wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar nau'un minadz dzikri. Bagian daripada zikir. Allah berjanji fadhkuruni, kalian harus berzikir kepadaku, adzkurkum, maka pasti aku, kata Allah, maka pasti aku zikir kepada kalian.
Aku zikir kepada kalian, yakni aku mengingat kalian. Allah, keagungan yang mana, ya, yang Allah berikan kepada makhluknya yang bisa membandingi kedudukan makhluk ini diingat oleh Allah sebagai Tuhan. Adakah keagungan yang menyamai keagungan makhluk ketika diingat oleh Tuhan, oleh Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, dengan ingatan kasih sayang, cinta, dengan ingatan ta'zim, pengagungan Allah. Allah itu kalau mengingat kepada hamba-hambanya, makna mengingat Allah itu mengampuni kita. Mengingatnya Allah kepada kita, Allah mencintai kita. Mengingatnya Allah kepada kita, Allah menyayangi kita. Mengingatnya Allah kepada kita, Allah memberikan petunjuk kepada hati kita dan taufiknya kepada segala hal yang Allah ridhai. Makna mengingat Allah kepada kita, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah menutupi semua aib kita. Allah meninggikan derajat kita. Allah mengabulkan doa-doa kita. Ini bagian daripada mengingatnya Allah kepada kita. Masya Allah. Paham? Dan bagian daripada mengingatnya Allah kepada kita, Allah membicarakan tentang kemuliaan kedudukan hambanya di hadapan semua malaikatnya fil malaikal a'la. Dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa Allah kalau sudah mencintai seseorang, Allah Ta'ala itu menyeru kepada semua malaikatnya di semua alam semesta. Ya malaikat, wahai malaikat, inni uhibbu fulan fa'ahibbu, sesungguhnya aku mencintai si Anu, cintailah si Anu oleh kalian. Begitu pula kalau Allah sudah membenci, wa inni abghadtu fulana fa'abghidhu, dan aku membenci si Anu, benci si Anu oleh kalian. Dan fa'ahabbuhu wa abghaduhu, maka para malaikat mencintai siapapun yang diperintahkan oleh Allah harus dicintainya, dan malaikat membenci kepada siapapun yang diperintahkan oleh Allah harus dibencinya. Allah. Kalau kita berzikir kepada Allah, Allah pasti zikir kepada kita. Makna bagian daripada makna Allah zikir kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, maka semua malaikatnya diperintahkan untuk mencintai kita. Maka kita akan dicintai oleh semua malaikat Allah. Lebih dari itu, semua makhluk Allah pun diperintahkan oleh Allah harus mencintai hambanya yang dicintai oleh Allah. Semua makhluk Allah. Dan semua makhluk Allah akan membenci siapapun yang dibenci oleh Allah. Sehingga dalam hadis diriwayatkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman kepada gunung, kepada laut, kan? Yang mana gunung, laut semuanya ingin membinasakan manusia yang ada di muka bumi, yang kufur kepada Allah, yang maksiat kepada Allah. Kan? Semuanya pada ingin membinasakan manusia. Hatta matahari dalam sebagian hadis diriwayatkan, matahari tidak mau menerangi
tidak mau menerangi manusia yang kufur kepada Allah, yang maksiat kepada matahari. Tidak mau. Allah, angin ingin membinasakan, air ingin membinasakan, tanah ingin membinasakan, gunung ingin membinasakan, api ingin membinasakan. Allah itu kalau sudah dibenci oleh Allah, alhamdulillah. Kita semua hadir dalam majelis yang agung ini, dalam majelis apa? Majelis zikir. Majelis zikir dan majelis ilmu, dan ilmu bagian daripada zikir. Oleh sebab itulah dalam Quran disebutkan fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian harus bertanya kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Harus bertanya kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Maka ahli tafsir memaknai zikir di sini adalah ilmu, karena ilmu nau'un minadz zikri, ilmu bagian daripada zikir. Kamu harus bertanya kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Ya, jangan memaksakan diri, jangan memaksakan diri melakukan sesuatu tanpa ilmu. Ingat, melakukan sesuatu harus berdasarkan ilmu Allah. Meninggalkan sesuatu harus berdasarkan ilmu Allah. Kita dagang harus berdasarkan ilmu Allah. Kita berumah tangga harus berdasarkan ilmu Allah. Bukan cuma sholat, saum, zakat, haji saja, atau makan minum harus berdasarkan ilmu Allah. Cari duit harus berdasarkan ilmu Allah. Karena umat Islam adalah umat yang dalam segala yang dilakukannya dan segala yang ditinggalkannya, zahirnya, batinnya, semua berdasarkan ilmu Allah. Semuanya ilmiah. Ya, semuanya ilmiah. Itulah umat Islam. Umat Islam itu adalah umat yang ilmiah. Ya, dalam segala gerak-geriknya selalu berdasarkan ilmu Allah, bukan atas dasar kebodohan, bukan atas dasar mengikuti hawa nafsu, bukan atas dasar mengikuti setan. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Di malam ini, bahkan sampai saat ini, kita dikaruniai oleh Allah, Masya Allah, hidayah dan taufik untuk bisa berkumpul di majelis ilmu dan majelis zikir ini. Semoga kita mendapatkan segala rahasia ilmu dan rahasia zikir, semua faidah ilmu dan faidah zikir. Jazakumullah ahsanal jazaa kepada keluarga besar, guru kita semuanya yang telah mengundang kita, yang mana undangan ini hakikatnya adalah undangan Allah. Dan jika kita diundang kepada kebaikan menurut Allah, itu hakikatnya undangan itu dari siapa? Allah. Dari Allah. Diajak ngaji, gitu kan? Walaupun yang ngajak itu bukan kiai, itu sebetulnya hakikatnya yang ngajak itu Allah, bukan dia. Ya, yuk kita ngaji, yuk kita sholat, gitu kan? Siapa yang ngajak ini? Bukan kiai yang ngajak ini, gitu kan? Ketika ada yang ngajak ngaji, ingat, itu hakikatnya yang ngajak siapa? Yang ngajak itu Allah. Ketika ada undangan pengajian, undangan itu hakikatnya datang dari siapa? Allah. Kalau ada yang ngajak sholat, adzan, hakikatnya yang ngajak sholat siapa? Allah. Adzan itu ajakan siapa? Ajakan Allah. Ya sama, kan? Ya sama. Ulama amar bil ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada kebaikan, melarang daripada kemunkaran. Semuanya perintah itu dari Allah, larangan itu dari Allah. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hati kita
sudah mengenal Allah, maka segala ajakan kepada kebaikan, segala larangan dari segala kejelekan, kemungkaran, kezaliman, maksiat, maka hati kita akan merasakan bahwa itu semua Allah lah yang memerintah, Allah lah yang melarang. Ya, Allah lah yang memerintah, Allah lah yang melarang. Akan terasa oleh hati kita. Dan begitu azan, Allah akan terasa oleh hati kita. Hati yang hadir kepada Allah akan terasa oleh hati kita, akan disaksi oleh hati kita. Ini Allah sedang mengajak saya, kan? Allah sedang memanggil saya. Nah, pahami? Bukan cuma azan, apa saja, dengan bahasa apa saja, walaupun dengan bahasa isyarat. Ketika itu semua mengajak kepada Allah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ibadah kepada Allah, dan melarang dari segala maksiat, kemungkaran. Itu semua pada hakikatnya Allah lah yang memerintahkan, Allah lah yang mengajak, Allah lah yang melarang. Walaupun zahirnya ini adalah manusia, kan? Ya, ini manusia, benar, kan? Tapi di balik itu, ya, pada hakikatnya Allah yang mengajak saya. Ya. Padahal kadang-kadang anak kecil yang ngajak ngaji, wah kita ngaji, ya kan? Yuk kita hadir, ya, acara pengajian, ke majelis zikir, yuk kita sholat, ya. Dohirnya ini yang ngajak boleh jadi anak kecil. Tapi kalau kita hayati dan kita sikapi dengan keyakinan kita, ya, maka kita akan menemukan bahwa Allah sedang mengajak kita, bahwa Allah sedang melarang kita dari segala keburukan. Allah. Dan kita doakan di majelis yang agung ini, guru kita di sini dan keluarga besarnya dan semua ahli majelisnya dan semua para pecintanya, semua para pendukungnya, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah. Amin. Dijauhkan dari segala fitnah, dari segala musibah, ya. Juga dijauhkan dari segala kerugian, dari segala penyakit, terutama dari wabah-wabah, termasuk wabah corona. Semoga corona cepat diangkat oleh Allah, semoga wabah cepat diangkat oleh Allah, segala musibah yang menimpa cepat diangkat oleh Allah, dan diganti dengan segala kebaikan dari Allah. Dan mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh guru kita di sini, ya, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah dan pertolongannya. Ya, sekarang beliau barusan cerita bahwa di sini sekarang sudah harus membangun lagi karena kapasitas untuk santri sudah tidak bisa menampung. Nah, kita doakan dan kita dukung, ya, siapa di antara kita yang punya dana ikut berjuang dengan ulama, siapa di antara kita yang punya tenaga ikut berjuang bersama ulama, ya, minimal doa ikut berjuang dengan ulama. Ingat, sering diulang-ulang oleh Buya bahwasanya siapapun yang ikut berjuang dengan ulama, mereka adalah orang yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kalau dulu para sahabat Nabi berjuang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak ada, maka Rasul mewariskan tugas-tugasnya itu kepada siapa? Ya, kepada ulama. Maka orang yang berjuang dengan ulama seperti orang yang berjuang dengan Rasul sebelum zaman Rasul masih hidup. Ya.
Maka di dalam sebagian hadis dikatakan orang ziarah datang kepada ulama seperti datang kepada Rasul. Menghadap ulama seperti menghadap Rasul Allah. Paham ya kita? Kita mengkaji ilmu Allah dari ulama seperti mengkaji ilmu Allah dari Rasul. Walaupun tidak mungkin sama ulama dengan Rasul, ya, tidak mungkin sama. Tapi ada sisi, ingat, ada sisi keterkaitan yang erat dengan Rasul, sehingga oleh Rasul sendiri, ya, disempakan man zara aliman faka'annama zaroni. Siapa yang mengunjungi orang yang berilmu, ulama, laksana dia mengunjungiku. Ya, bersalaman dengan ulama seperti bersalaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah, hatta makan bersama ulama saja, makan bersama ulama saja sudah lain derajatnya, tidak boleh disamakan dengan ketika kita makan dengan bukan ulama. Jangan disamakan. Dan juga ketika kita berjuang dengan ulama, jangan disamakan dengan berjuang dengan selain ulama. Pahami oleh kita. Mencintai ulama jangan disamakan dengan mencintai selain ulama. Yakni selain ulama yang dimaksud selain Allah dan para kekasihnya, para rasul, ya, para nabi, ya kan, para wali. Yang dimaksud selain itu seperti mencintai wanita, mencintai laki-laki, kan, mencintai apa saja daripada dunia. Ingat, semua yang ada di dunia ini jangan dianggap sama. Tidak. Karena mencintai ulama itu, ingat, semuanya dimiripkan kepada mencintai kepada Rasulullah